Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, anakku, pada pertemuan ini kita akan membahas pada perencanaan wilayah kota atau planologi dengan bab aspek perencanaan tata ruang dan hierarki perencanaan. Seperti kami jelaskan pada sebelum-sebelumnya bahwa sifat ilmu dalam tata ruang itu memiliki dimensi multidisiplin ilmu atau interdisipliner. Jadi ada beberapa ilmu yang masuk di dalam ilmu perencanaan tata ruang. Mungkin nanti akan selanjutnya kita jelaskan. Jadi ini keterkaitan antara disiplin ilmu dalam perencanaan tata ruang. Yang pertama, di dalam perencanaan tata ruang ada berbagai aspek disiplin ilmu. Di antaranya kalau kita dibilang dari mulai dimensi ilmu-ilmu sosial, maka akan dipelajari tentang demografi. Apa itu demografi? Demografi itu adalah pertumbuhan penduduk, di mana di situ ada mortalitas dan juga ada natalitas, atau ada kelahiran dan juga ada kematian. Ada migrasi juga, baik yang dari luar maupun dari dalam keluar. Karena apa? Di dalam perkembangan suatu tata ruang, maka dimensi demografi ini sangat penting untuk diukur, untuk menentukan sejauh mana kapasitas di dalam coverage area yang dimiliki oleh suatu wilayah untuk dilakukan penataan ruangnya. Yang kedua adalah data sosial. Data sosial tentu juga sangat penting karena akan digunakan untuk melihat sejauh mana para user atau pengguna atau masyarakat yang berdiam di suatu wilayah dengan strata tertentu. Misalkan kegiatan-kegiatan di bidang pertanian, bidang ekonomi yang lain, maka ini perlu dilakukan pendataan dan penghitungan sehingga dapat digunakan untuk menata ruang dengan lebih presisi dan baik. Dan yang ketiga tentu budaya. Di dalam pembuatan tata ruang, aspek-aspek budaya yang sesuai, yang selaras dengan budaya yang ada tentu juga menjadi perhitungan tersendiri. Yang berikutnya adalah aspek ekonomi. Kita perlu pelajari juga, perlu ketahui, perlu bahwa pengaturan industri, evaluasi terhadap perkembangan perekonomian ini menjadi aspek juga penting di dalam dasar penentuan atau penataan suatu ruang wilayah tertentu. Yang berikutnya adalah aspek geografi. Ada sumber daya alam, tata guna lahan pertanian, lingkungan hidup, bahkan kebencanaan. Ini menjadi aspek yang paling penting di dalam penataan ruang. Misal contoh aspek geografi di dalam melihat kontur tanah. Misalkan kontur tanah ada beda tinggi, kemudian curam dan sebagainya, maka aspek penataan ruang ini sangat penting dilakukan, di mana untuk menghindari daripada terjadinya suatu bencana. Jadi misalkan sebagai contoh, permukiman tentu tidak diletakkan pada daerah yang rawan bencana, baik banjir, tanah longsor dan sebagainya. Yang berikutnya adalah arsitektur. Tentunya penataan ruang dibutuhkan sebuah estetika atau cita rasa seni di dalam arsitektur. Di sini ada bentuk-bentuk arsitektur, kemudian landscape taman, ya, kemudian perlindungan dan pemeliharaan suatu bangunan. Ini maka penting di dalam aspek tata ruang juga.
Yang berikutnya adalah rekayasa atau keteknikan. Kalau dalam kita ya engineering ya. Jelas di situ ada prasarana atau dalam bahasa yang lebih familiar adalah infrastruktur. Infrastruktur ini banyak sekali ya. Ada infrastruktur berupa bangunan, kemudian lalu lintas, kemudian air bersih dan sebagainya adalah salah satu contoh infrastruktur yang ada di dalam keteknikan atau engineering kita. Maka kemudian berikutnya di dalam infrastruktur atau keriahan ada lalu lintas. Ini penting karena tidak mungkin menghubungkan suatu kota tanpa lalu lintas, baik itu darat, laut, dan udara. Kemudian komunikasi di era sekarang juga sangat penting. Maka ada jaringan. Kalau di era-era tahun 80-an maka ada jaringan telekomunikasi berupa kabel, baik kabel bawah tanah maupun kabel di atas. Maka ada perlu sarananya. Dan yang berikutnya energi, baik itu listrik maupun energi untuk gas dan sebagainya. Dan yang berikutnya sarana air. Untuk ini setiap makhluk hidup sangat memerlukan air. Nah, kemudian selain aspek-aspek tersebut yang saya sampaikan, aspek hukum dan administrasi ini penting juga di dalam menentukan suatu tata ruang ini dapat berjalan dengan baik. Maka diperlukan sebuah perundang-undangan, kemudian organisasi dan fungsi kelembagaan. Nah, di dalam tata ruang yang paling penting dilakukan adalah mengatur melalui suatu peraturan dan perundang-undangan, baik ada punishment maupun ada reward. Tentu yang melanggar akan diberikan punishment, yang melakukan dengan baik atau melaksanakan suatu kegiatan tata ruang yang baik pasti akan diberikan reward atau yang disebut dengan insentif. Untuk berikutnya kita akan melihat aspek sosial di sini, bahwa aspek sosial ada kependudukan, sosial budaya, politik, hukum, dan administrasi. Aspek kependudukan di sini kita lihat, maka ada jumlah penduduk, ya, dinamika penduduk, struktur komposisi dan kepadatannya, serta mobilitas pergerakannya. Sebagai contoh gini, ada mobilitas pergerakan di kota-kota besar. Kita contoh Jakarta pada waktu pagi hari sampai siang hari, maka mobilitas atau pergerakan dari kota-kota di sekitarnya Jabodetabek ini, jadi ada Jakarta, Bogor sendiri, kemudian Tangerang, Bekasi, yang masuk ke Jakarta pada pagi hari, kemudian pada sore harinya dia akan kembali. Ini sebuah mobilitas yang menggunakan komuter lain kalau dalam istilahnya. Nah, untuk menghitung itu atau menaksir jumlah penduduk dengan cara ekstrapolasi, cara perbandingan, cara perhitungan alamiah. Cara perhitungan alamiah dengan rumus bunga berganda. Jadi ada PT plus N. PT adalah jumlah penduduk pada tahun awal, kemudian sama dengan PT 1 plus R pangkat N. R sendiri adalah rata-rata laju pertambahan dan N adalah waktu. Jadi perhitungan waktu yang akan kita perhitungkan berapa tahun, apakah 5 tahunan, 10 tahunan, 20 tahunan, atau bahkan 50 tahunan. Maka R ini adalah rata-rata laju pertambahan, dapat dilihat dari
pertumbuhan dari tahun-tahun sebelumnya terdapat laju pertambahan berapa. Nah, kita lihat nanti ada di contoh ini ada daerah A dan daerah B, maka ada pertambahan daerah A dan daerah B. Pada tahun 2000 daerah A memiliki jumlah penduduk 19.350, sedangkan daerah B adalah 7.300. Nah, pada tahun 2001 daerah A ini memiliki pertambahan 150 orang. Jadi per tahunnya dia melakukan mendapat pertambahan penduduknya 150 orang, maka menjadi 19.500. Pada tahun 2002 maka pertambahan di daerah A adalah 19.835. Di sini ada penambahan sekitar 335. Namun pada tahun 2003 terdapat pengurangan menjadi 19.700 atau pengurangannya kurang lebih sekitar 135. Nah, ini adalah sebuah contoh pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Maka dari pertambahan penduduk ini bisa diprosentase. Jadi tahun 2001 pertambahan tadi 150, maka persentasenya pertamanya dari 19.500 itu dikurangi 3.500, maka 150 dibagi dengan 19.350, maka ketemunya adalah dikalikan 100%, maka ketemunya adalah 0,77%. Begitu juga di tahun 2002 terdapat penambahan 335, maka ada penambahan persentase 1,72%. Namun tadi saya katakan di tahun 2003 terdapat minus atau pengurangan jumlah penduduk, bisa jadi karena migrasi, bisa jadi karena transmigrasi misalkan. Maka di sini ada pengurangan penduduk sekitar 0,68%. Maka ini terus menerus bisa kita lihat pertumbuhan dari jumlah perkembangan penduduk. Maka jika menaksir dari jumlah penduduk A pada tahun 2019 tadi, perhitungannya P tahun awal 2019 dan P tahun yang kita perhitungkan 2019 tadi adalah P 2009 plus 1 plus R plus pangkat 10 tahun kemudian, ya, dari 99 ke 2019, ya. Dari P 2019 adalah P 2009 adalah tadi jumlahnya 21.600 plus 1 plus pertambahannya 0,0124 pangkat 10 tahun, maka ditaksir tahun 10 tahun kemudian, maka pertambahan jumlah jiwa pada tahun A adalah 24.430 jiwa. Baik, ini adalah cara menaksir daripada pertumbuhan demografi penduduk suatu kota. Bisa juga kita sebenarnya bisa menggunakan forecast atau penaksiran atau semacam peramalan suatu tren wilayah, ya, perkembangan penduduk suatu wilayah. Misal daerah A kemudian daerah B, PT plus N sama dengan adalah PT kalikan dengan 1 plus R pangkat N. P pada 2019 sama dengan 9.254 dikalikan 1 plus pertambahan penduduk 0,0124% kali 10 tahun, maka P 2019
adalah 10.460 jiwa. Nah, itu tadi adalah cara menaksir demografi atau pertambahan penduduk suatu wilayah. Berikutnya aspek budaya, sosio-budaya. Budaya yang berlaku di dalam suatu masyarakat, maka ada di antara yang kita bisa lihat gaya hidup material, intelektual, dan spiritual. Budaya dapat kita lihat dari sebuah gaya hidup material mereka, ya. Misalkan budaya kota biasanya lebih pada budaya-budaya hidup yang modern, makan di restoran, makan di rumah makan, kemudian di mal-mal dan sebagainya. Ini adalah sebuah budaya yang bisa kita lihat secara umum. Dan yang berikutnya tingkat intelektual suatu wilayah, maka tingkat pendidikan atau bahkan spiritualitas pada suatu wilayah. Sebenarnya kita bisa melihat sosio budaya ini sebagai contoh di daerah wilayah kita. Misalkan contoh di Wonogiri ada yang karakter spiritualitasnya cukup kental, bukan daerah terutama ya daerah beberapa wilayah tertentu itu memiliki budaya spiritualitas yang cukup kental gitu. Maka itu sulit bisa dilihat dari sosiologi budayanya. Kemudian tidak lupa aspek sosial politik pun dalam sebuah perencanaan tata ruang diperlukan pemerhatiannya. Keputusan politik sangat mempengaruhi seluruh proses atau tahapan penataan ruang. Jelas ini ya, kalau kita lihat hampir seluruh kepala daerah atau pimpinan yang ada di tempat kita, dari mulai kabupaten, kemudian provinsi, bahkan pemerintah pusat, presiden dipilih secara keputusan politik. Maka aspek keputusan politik ini terkadang mempengaruhi proses yang sangat besar sesuai dengan visi misi masing-masing pimpinan politik atau pimpinan suatu wilayah, baik kabupaten, provinsi atau bahkan pimpinan negara, memiliki visi masing-masing untuk menempatkan suatu tahapan penataan ruang. Nah, secara normal perencanaan itu berasal dari proses bottom up planning maupun top down planning ya. Dari proses berikutnya kemudian pemanfaatannya pun dapat dilihat proses pembangunannya berwujud perencana, kemudian politik, insentif dan disinsentif tadi, perizinan adalah sebuah pengendalian pemanfaatannya. Aspek hukum, perencanaan tata ruang perlu juga mempelajari aspek hukum, bagaimana landasan hukum dalam tahapan perencanaan maupun pemanfaatan pengendalian melalui law enforcement. Kemudian aspek sosial dalam hal ini administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan pengambil keputusan yang diambil. Fungsinya mengatur wewenang, konstitusi, tugas dan kewajiban di dalam pelaksanaan keputusan negara. Aspek-aspek ekonomi, tentu ada ekonomi itu sendiri, kemudian pertanian, industri, biaya atau kita sebut dengan cost, kemudian konsep agropolitan. Nah, aspek ekonomi di situ ada industri, industri sendiri. Kalau kita akan dapat mengetahui tentang industri dengan cara menganalisa lokasi industri, ketenaga kerjaan, kaitan industri dengan ekonomi. Kenapa pentingnya suatu tata ruang itu melihat sektor industri? Maka kita akan mengetahui penempatan kawasan-kawasan industri, kawasan-kawasan bisnis, atau kemudian kawasan-kawasan pendidikan pada
lokasi tata ruang yang akan kita tempatkan tentunya. Maka kita dapat menganalisa penempatan lokasi industri tentu tidak berdekatan dengan lokasi agraris atau lokasi agroindustri atau lokasi agro lah. Nah, aspek biaya ini juga penting di dalam menyusun mekanisme penyusunan APBD di dalam perencanaan. Ada siklus anggaran di situ, rencana belanja, asas prioritas ya, rencana pendapatan, sumber-sumber pendapatan daerah atau PAD, kemudian analisis biaya, manfaat, kemudian nilai kelayakan ekonomi. Nah, aspek ekonomi dalam sudut biaya ini sangat penting. Tentu kita akan membuat namanya analisa ekonomi. Jadi analisa studi kelayakan secara ekonomi. Sebagai contoh begini teman-teman, untuk membangun sebuah waduk tentu tidak begitu saja diukur secara teknis saja, tetapi juga diukur bagaimana analisa dampak ekonomi dari kita pembuatan waduk misalkan. Jadi ketika sebuah waduk itu tentu memiliki biaya yang sangat besar, mungkin bisa puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar, tentu earning atau penerimaan daripada pemanfaatan waduk itu harus lebih dari puluhan atau bahkan ratusan juta yang dibelanjakan untuk pembuatan waduk tadi. Maka analisa-analisa ekonomi atau kelayakan secara ekonomi tadi diperhitungkan. Jangan sampai membangun dengan nilai ratusan miliar tetapi kembali daripada pengelolaan waduk itu hanya di bawah 10 miliar misalkan. Maka ini tidak layak secara ekonomi. Kemudian aspek sumber daya alam, di mana di situ ada tujuan perencanaan tata ruang adalah memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan rasional sesuai dengan kebutuhan, melestarikan lingkungan hidup secara maksimal. Jadi ada renewable dan renewable ya. Ada SDA itu ada land, tanah, ada flora, ada fauna, ada mineral, ada air, angin, dan sebagainya adalah sumber daya alam itu. Kemudian aspek fisik perkayasaan, jadi ada aspek konstruksi bangunan sipil ya. Kemudian gedung, bangunan, jaringan, dermaga dan seterusnya. Ini adalah aspek arsitektur. Ada pengetahuan arsitektur, ada harmoni, kesesuaian atau bentuk, luas tapak bangunan, organisasi fungsional, efek bangunan terhadap lingkungan, estetika, penampilan, urban design dan sebagainya. Aspek geografi, hubungan geografi dengan tata ruang, data dan seterusnya ya, penting untuk dipahami bahwa teman-teman kita perlu mempelajari Geographical Information System atau yang kita kenal dengan GIS untuk pemetaan suatu wilayah, juga vulkanologi. Aspek geologi ini tidak kalah penting dalam ilmu geologi, mempelajari ilmu bumi. Ada bentuk dimensi bumi, ada batuan, ada tanah, ada uap, air, gas dan sebagainya. Kawasan lindung juga sangat diperhatikan, ada kawasan budaya, industri dan sebagainya. Mungkin nanti kita akan belajar lebih mendalam teman-teman melalui slide yang akan kita kirimkan di kelas kita. Kita akan lihat dulu hierarkinya tata ruang. Jadi produk perencanaan pada tingkat administratif, rencana umum tata ruang, ada namanya RTRW, kemudian rencana rincinya adalah RTR atau rencana detail tata ruang RDTR. Jadi secara umum maka ada RTRW ya, ini yang menggariskan sebuah ketentuan peraturan umum, tapi ada rinci atau teknisnya di dalam
sebuah aturan RTR atau RDTR lebih detailnya. Nah, secara menyeluruh kita akan mengenal ada RT/RW nasional, ada RT/RW provinsi, ada juga RT/RW kabupaten dan RT/RW kota. Di dalam RT/RW nasional ada RT/R pulau secara rinci, pulau A, B, C untuk apa ya. Kemudian RT/R kawasan, rencana strategis nasional, rencana kawasan strategis provinsi kalau di provinsi. Kalau di kabupaten ada RT/R kawasan agropolitan, kawasan industri, agraris ya, RT/R kawasan strategis kabupaten maupun kota ya. Sedangkan kota sama juga dengan RT/RW kabupaten tadi. Nah, ini sebuah gambaran contoh RT/RW nasional, RT/RW provinsi misalnya, kemudian kabupaten, kota. Jadi memang meskipun kita teknik sipil, kita harus juga mampu untuk melakukan penggambaran peta-peta secara detail. Baik, terima kasih. Barangkali ini hierarki tentang konsep perencanaan tata ruang wilayah. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.